Ngeri ya. Bahkan kalian yang udah masuk duluannya ngeri ya. Saya ngeri karena Karena terlalu cepat, dan sangat cepat. Nah, sebagai seller kan tadi ya, dari foto, video, semuanya deskripsi ya, harga jual, mungkin strategi-strategi kita bisa ngobrol ya. Ya. Di pengalaman gue sendiri, gue menggunakan ChatGPT, kadang gue lempar tuh screenshotnya iklan, Ya. jebret, tolong analisa dong iklan gue kayak gimana, dia kasih analisanya. Ya. Dia bisa tuh, ini arti CTR apa, arti ini apa, arti ini apa, gimana cara optimasi, bisa, terus strateginya gue harus iklan berapa juta, dia bisa kasih sekompleks itu sih sebenarnya. Memang Betul. kitanya harus ngerti lagi sih, karena gue memang sehari-hari kan, oh iya, gue ambil bagus ya, cuma nggak semua yang dibilang bener juga sih. Ya, saat betul. ini ya, Betul. tapi akan lebih mengerikan mungkin tahun depan, 2 tahun lagi gitu ya. Betul. Peluang apa sih dan gimana caranya, ini udah penutup ya, gimana caranya seller Indonesia nih ya, apa yang minimal mereka harus lakukan sekarang untuk menghadapi perubahan AI ini dalam jualannya mereka atau kehidupan sehari-hari mereka? Kalau dari POV gua kan kita seller juga ya, kok. Iya. Nah, kita juga berdua seller. Jadi pertama pasti harus coba dulu lah. Sangat-sangat pertama itu adalah ChatGPT tadi kan. Iya. Nah, karena kenapa? Dengan kita bisa diskusi sama AI, dia punya IQ lebih tinggi daripada manusia biasa. Iya. Gitu. Jadi ibarat kan ada beberapa ide-ide yang mungkin kita nggak kepikiran, itu bisa dipikirkan oleh GPT. Iya. Nah, yang kedua, especially di tim gua di AI Growth ini, kita itu satu orang itu bisa punya spesialisasi banyak kok, gara-gara AI. Contoh nih, dulu tim gua yang cuma bisa edit Canva, sekarang dia udah bisa bikin video pakai AI. Iya. Nah, dengan cara, ya itu dia belajar dari ChatGPT doang. Nah, dia bisa bikin copywriting dari ChatGPT. Iya. Cukup hanya gua ajarin, oh gimana prompting yang benar untuk dapat Iya. copywriting yang lu suka. Tapi sekarang copywriting AI kebaca banget. Ada banyak simbol-simbolnya, roket lah, apa. Itu segala bisa macam. dihilangin. Oh, bisa dihilangin ya? Bisa dihilangin. Orang kalau udah pakai gitu masih pakai AI. Kayak gitu. Iya kan? Mm-mm. Tapi bisa dihilangin itu ya? Bisa dihilangin. Oke. Kadang bahkan gue punya konten itu 100% digenerate oleh AI. Konten-konten Instagram lu dibikin sama AI semua? Yang gue ngomong itu di Instagram bukan gue. Maksudnya gue cuma tag sekali, abis itu gue ganti skripnya, dia bisa ngikutin semua kok. Jadi kalau gue personal branding nih, Iya. sekali tag doang, sisanya nanti diganti skripnya. Nanti sisa editannya yang ditambah. Ini orang beneran Pak ya? Ya, asli ya? Bisa makan kentang ya? Bisa makan kentang, kalau AI nggak bisa. Iya, gitu. ngeri. Iya. Ngeri ya? Kalau teman-teman suka bikin konten ya itu bisa. Apalagi personal branding misalkan. Kalau ada personal. Kalau ada produk pun bisa pakai produk. Kalau buat lu Adriel gimana? Apa yang lu lihat masa depannya orang-orang tuh minimal harus tahu dan Iya. ada peluang apa sih buat Betul. AI ini? Kalau gua sih sendiri kan banyak orang yang ngomong AI itu bisa gantikan manusia. Ada yang ngomong AI nggak bisa gantikan manusia. Kalau gua sih berpikir bahwa gimana ya, kita tetap butuh sense manusia, human sense untuk menggunakan AI dengan baik. Ibaratnya gini sih, ini aku pernah sharing juga sih, orang kan nanya. Jadi aku sharing begini, misalnya kita tanya ke AI, bagaimana anak kecil yang tanya nih sama AI, bagaimana kalau kita nanya ke anak kecil, bagaimana pesawat itu bisa terbang? Kan dia jawabnya, oh pesawat itu terbang karena ada pilot. Tetapi kalau kita tanyanya sebagai insinyur penerbangan tentang AI, bagaimana pesawat itu terbang, dia kan menjelaskan secara kompleks. Iya. Nah, gitu juga sih. Jadi apa jawabannya dari AI itu juga tergantung dari pertanyaan kita. Maksudnya ya itu, kita tanya ke anak kecil bagaimana pesawat itu terbang, dia ngomongnya ya udah jawabannya sederhana. Tapi kalau kita tanya ke insinyur, jawabannya lebih kompleks. Jadi tergantung pertanyaannya itu loh. Ke AI, outputnya juga bisa berbeda. Jadi kalau saya lihat masa depannya, ke depan, seberapa sering kita menggunakan AI setiap hari, seberapa sering kita curhat dengan AI setiap hari, itu akan menentukan outputnya juga. Jadi AI itu bisa lebih mengerti kita, lebih memahami kita.
gitu lah. Jadi kayak ibaratnya anggapanlah lu punya pacar, lu tiap hari ngobrol, pacar lu kan bakal lebih mengerti, oh maumu seperti ini, sukamu seperti ini yang kamu suka, ini yang kamu nggak suka. Kalau AI juga sama sih kok. Jadi seberapa sering kita ngobrol, AI akan lebih paham. Oh, si Adriel nih lebih suka ini, gua kasih jawaban seperti ini. Iya. Jadi lebih ke kita tetap harus bisa PDKT sama AI. Sama learning phase orang sih kok. Learning phase orang untuk belajar itu jauh lebih tinggi sekarang. Jadi ya mohon maaf, mungkin yang kayak guru-guru yang cuma hanya textbook itu akan bisa tergantikan. Karena kita nanya AI aja udah jawabannya sangat kompleks. Sangat kompleks sih. Iya, betul. Jadi orang yang bisa cuman bukan orang yang bisa ada skillnya, dan skillnya itu bukan skill textbook. Jadi skill-skill kayak gimana yang masih laku ya di masa depan? Kalau untuk AI kan udah demikian canggih ya, dan apalagi kita lihat kayak generasi anak gue itu udah bertumbuh dengan AI, di mana dia setiap kali ngechat GPT, gue merasa kayak ujung-ujungnya fungsi guru benar-benar cuma sebagai fasilitator ya, ngajarin cara mereka belajar ya, bukan yang paling tahu. Kalau juga yang paling tahu ya. Betul. Tapi skill apa yang memang harus kita masih punya ya? Mungkin kayak tadi ya, prompt engineer. Prompt engineer sama menurut saya sih etika. Itu nggak bisa digantikan sih. Etika sama moral. Empati orang sih. Empati orang. Jadi mungkin guru ke depannya itu lebih ngajarin tentang moral, tentang etika. Lebih ke situ sih. Karena kan AI... Iya, kayak tanya agama juga. AI juga jawabannya beda-beda. Iya kan, tanya agama, terus juga sadly banyak orang nanya soal moral kayak AI sih sekarang. Ya, itu gue tahu dari beberapa case ya. Banyak orang nanya harus kayak gini nggak sih ya. Dan dia kasih jawaban yang beda-beda tergantung orang ya. Betul. Cuman itu sih ya menarik sih. Nah, kita bakal bahas satu lagi tadi yang soal video, yang juga soal mungkin beberapa tips yang lebih high level lagi. Tapi nanti teman-teman kalau misalnya mau, nanti kita akan siapin videonya di video khusus member ya. Jadi buat teman-teman yang Botakers nanti bisa kulik-kulik lebih dalam. Tapi buat teman-teman, thank you yang udah nonton sampai sini. Tapi sebelumnya satu hal yang gue belum nanyain, AI growth itu apa sih dan apa yang bisa Adia sama Ariel tuh bantu di AI growth buat teman-teman yang pengen ini? Oke, kalau kita sekarang memang kan lebih ke media AI, tapi memang kita fokus di image dan video untuk saat ini. Tapi nanti kita akan berkembang ke beberapa hal lagi. Image di video maksudnya gimana? Image video itu bagaimana kita ngajarin orang buat bikin image seperti photoshoot lebih proper. Terus bisa gerakin gambarnya. Jadi walaupun kita nggak punya kamera, itu kita sudah bisa menghasilkan gambar yang sekelas fotografer. Berarti online seller kalau misalnya mau dibantu foto produknya buat naik kelas bisa nih pakai AI growth. Kita ada beberapa kemarin udah ada kurang lebih 3 brand yang kita bantu buat bikin iklannya. Gitu, kurang lebih sekitar 20 detik sampai 30 detik untuk reels. Wih, boleh nih. Teman-teman nanti kontak ya. Tinggal DM aja nanti ke follow Instagramnya aigrowth.id ya. Kontak aja nanti teman-teman bilang taunya dari YouTube Cerita Botak. Dapat harga spesial ya. 99% guys. Alias gratis ya. Enggak lah. Kalau harga khusus lah ya. Harga sahabat. Nah, tadi kan kita udah share beberapa tips nih ya. Kalau buat yang video kayak gimana sih? Promnya mesti kayak gimana sih kalau misalnya video yang prom simple buat video kalau misalnya pakai Sora gitu. Kalau sebenarnya gini, kalau kita nggak tahu promnya kok, kita bisa minta GPT juga. Tanya di ChatGPT. Iya. Jadi sebenarnya apapun yang kita nggak tahu sebenarnya kita bisa tanya. Apalagi yang bersifat info ataupun yang sains lah. Tapi kalau perasaan mungkin nggak terlalu kan. Kalau empati dan segala macam jangan. Gitu. Jadi contoh kalau tadi kita mau gerakin gambar, ya kita bisa minta GPT. Gue mau gerakin gelas ini seperti apa? Contoh nih ada tadi cewek kan. Iya. Bilang gue mau dong cewek ini taruh di meja. Nanti dia kasih gue promnya. Oke. Di sini ada suara nggak? Di sini ada suara bisa. Kan kita langsung masuk aja di suara.com namanya. Ya, langsung dipraktekin. Langsung praktekin ya. Gue penasaran, gue belum pernah lihat video-video. Kemarin yang kayak recreate yang Ghibli gitu juga di ChatGPT. ChatGPT. Betul. Itu kan viral gara-gara GPT.
GPT kan baru tahun ini yang bisa membuat gambar, dulu belum bisa. Tapi yang foto itu cuma bisa yang berbayar ya? Atau yang free juga bisa? Free juga bisa, cuman lebih lama dan ada limitnya. Oh, iya. Iya, kalau nggak salah 20 udah mati ya. mati. Ya, ini contoh, ini explore-nya lah ya. Nah, kalau kita mau kan kita bisa save gambar yang tadi. Kita masukin Sora. Berarti nextnya orang AI yang live di Shopee pakai Di China udah pakai. Cina udah banyak. AI ya? Iya. Cina udah banyak banget. Di sini juga udah ada kayaknya, Udah tapi ada ya? cuma beberapa yang top gede mungkin masih mahal kali. Ya, Betul. cost-nya soalnya. Jadi AI ini kayak video, gambar sih biasanya relatif lebih murah. Tapi kalau untuk video kayak Sora ataupun model-model yang lain itu memang sih agak sedikit lebih mahal, relatif lebih mahal. Iya, Tapi kedepannya pasti akan jauh lebih murah sih. Sekarang Sora Seiring ini dengan waktu. free kalau ChatGPT-nya bayar. Berarti Sora udah include sih. Satu paket. Satu paket. $20 termasuk 2 nih. Betul. Nah, misalnya kayak gini nih. Kita kasih dia gambar, terus gue bilang, kasih gue prompt image to video. Wanita ini menaruh gelas di meja. Oke. Nah, ini kebetulan gue udah tertrain untuk kasih gue prompt bahasa Inggris. Oke. Nah, cuman kalau biasa mungkin Bahasa Sunda bisa? bisa. Cuman ya dia lebih susah untuk ini. Jadi prompt memang itu jauh lebih efektif kalau bahasa Inggris. Gitu. Cuman kalaupun bahasa Indonesia kita bisa bilang jadikan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Misalkan bahasa Indonesia nih dia kasih nih. Iya, Ya udah iya. kita bilang jadikan bahasa Inggris. Soalnya di Sora nggak bisa bahasa Indonesia. Bisa. Cuman lebih efektif biasa kalau pakai bahasa Inggris. Nah, karena kan Minimal kalau teman-teman betul. di masa depan ya belajar bahasa Inggris ya, kepake biar gimana ya. Bisa juga belajar pakai ChatGPT. Belajar ke ChatGPT juga Bisa dia ngobrol sama kita. Chat atau live? Dua-duanya. Jadi banyak Iya. pekerjaan yang tergantikan. Salah satunya les bahasa Inggris. Betul. Serius? Dia kayak native soalnya. Les Mandarin, Bisa. Yes. Mandarin. Les Mandarin, les bahasa Inggris. Bahasa Inggris bisa. les semua. TOEFL, Yang TOEFL penting ya, segala macam. betul. Penting konsisten aja sih. Maksudnya mau belajar konsisten di AI pasti bisa. Aku punya teman banyak belajar bahasa Inggris pakai AI. Gimana caranya? Langsung dipraktekin. Mau dipraktekin? Boleh dong. Ah, boleh. ini langsung dipraktekin. Menarik banget. Maksudnya, gue tahu sama ini ChatGPT apa dan mungkin udah sering pakai, tapi banyak aplikasi yang gue nggak tahu sebenarnya. Nah ini sebenarnya yang menarik aplikasi. Coba, ya. Jadi ChatGPT itu Coba kita ulang. Iya, ChatGPT. Gue mau belajar bahasa Inggris dan gue mau belajar conversation nih. Ya kan, conversation-nya itu level anak-anak aja lah, ya kan, anak-anak aja. Jadi Nah, aja. lu kasih gue pertanyaan, gue jawab dan lu yang ngelir aja gitu. Boleh ya? tentu saja bisa banget. Kita bisa mulai dengan percakapan sederhana. Misalnya aku tanya, apa makanan favoritmu? Kamu bisa jawab dan dari situ kita ngobrol ngalir. Gimana? Siap mulai? Ya, yuk mulai. Oke, kita mulai ya. Sekarang aku tanya, apa makanan favoritmu? Dalam bahasa Inggris ini ya, semuanya full dalam bahasa Inggris percakapan kita. Got it. Let's switch to English. Okay, So, got it. what's your favorite food? My favorite food is French fries. What about you? I love French fries too. They're so crispy and delicious. My favorite food is pizza. I could eat it every day. Do you have a favorite drink to go with your fries? I think it's beer. Beer and fries, classic combo. That sounds great. Do you usually have them at a restaurant or at home? Can you switch to Mandarin? Sure, let's continue in Mandarin. So, what's your favorite drink to go with your fries? Ganti ke bahasa Mandarin coba ya. Bahasa Mandarin semua percakapan kita Mandarin. 明白，那我们就用中文对话吧。你吃薯条的时候最喜欢搭配什么饮料呢？我喜欢拉面。你喜欢拉面，很有意思的搭配。
薯条配拉面一定很有特色。那你平时喜 Gimana lo? Nah, Kayak native kan. tapi jadi punya teman tektokan ya. Lu Bener. ngomong apa dia bisa balas apa dan Bayangin kelas conversation di luar berapa juta. Dan kita bisa set levelnya kok. HSK berapa, TOEFL berapa. Udah ada ide bisnis lagi kok ini kayaknya. Pikir-pikir. ini menghancurkan ide bisnis. Karena gue kemarin ke China, Iya. gue pakai ini kok. Buat latihan sebelum ke China. Enggak, gue ya latihan juga sama, tapi kalau memang agak susah nih, kompleks nih bahasanya, gue langsung minta tolong dia translate. Langsung Jadi lu nggak pakai Google Translate lagi? nggak pakai. Lebih akurat nih daripada Google Translate. Bergantung koneksi biasanya memang itu. Ya, tadi kan agak lama dia. Gitu. Tapi kalau koneksi kita bagus, internet kita bagus, cepat banget responnya. Jadi lu bilang translate to Mandarin gitu. Enggak, langsung aja. Jadi kita udah bikin dia role, lu translator ya. Lu translator, ya udah setiap gue ngomong bahasa Indonesia, lu balas pakai bahasa Inggris. Gila kalau gitu semua produk yang kayak auto translate gitu udah punah semua gara-gara ChatGPT ya. Yes. Benar. Kedepannya nanti bakalan diintegrasi sama mic atau headset. Kamus, jualan kamus apa lagi? Wah, itu. Wah itu apalagi kalau itu. Jualan kamus, jualan buku conversation bahasa ini. Ya, ngeri. nih udah jadi. Gambarnya ada. Bayangkan kalau ada brandnya di sini. Wah, Gila udah jadi nih kalau misalnya di Mm-mm. di, Kita- di studio mungkin ya untuk kualitas kayak gini ini kan kayak kualitasnya kayak high definition banget ya. Iya, betul. HD banget ya. Tapi gue nggak nyangka lo ini bukan orang beneran. Ini kualitasnya udah Ya, nggak like. kayak AI sih ya. Betul. Mirip kayak zaman-zaman dulu kan masih kelihatan ya. nah ini Iya. kayak kalau orang nggak tahu sih, ini pasti Apalagi orang awam ya. Orang awam. Orang awam. Kalau orang yang udah sering lihat mungkin oh ini Betul. ya ini udah paham. Saya mostly belum paham sih. keren banget memang. Bayangin kita cuma duduk 5 menit kok di sini. Berarti buat seller sebenarnya buruan Belajar. belajar Ya. dan kalau tim udah bisa cut yang nggak guna. Ya maksudnya kalau nggak alihin mereka ke tempat Betul. yang lain. Iya, Maksudnya betul. ya Ya, sadly itu itu kan yang harus ini kan. ya memang. Kayak kita lihat lah perubahan dulu waktu kita online seller lama ya, yang Ya. tadinya kita cuma upload, balas chat, sekarang disuruh live, disuruh bikin konten, itu pun banyak yang nggak bisa kan adminnya. Karena admin dari awal kan cuma buat admin yang chat dan upload doang. Betul. Kebutuhannya sekarang beda. Sangat Terus betul. dengan sekarang kayak gini lagi, Mau kasih satu tips lagi nggak kok? wah kalau bisa banyak. Tips apa deh? Kan pasti online seller sering live kan. Iya ya. Jadi ketika orang live, kita sisa rekam suaranya aja, kasih ke ChatGPT. Bilang, "Bro, ini transkrip gue live kata-kata live-nya lu bikinin buat brand gue dengan style-nya yang sama." Itu bisa, Bro. Kompetitor maksudnya. Kompetitor. Kompetitor. Jadi Ah. kita rekam kompetitor punya live. Iya. Rekamnya suaranya aja. Suara bisa atau kita catat pun nggak apa-apa. Lebih bagus rekam. Iya, rekam bisa. Terus juga. bikinin skrip buat hostnya gue dengan style yang sama. Jadi kalau misalkan dia punya laris, rame, trafficnya, terus orangnya stay mungkin, lebih banyak stay, nah berarti kan bagus dong skrip dia. Kita bisa ambil ide itu Iya. untuk kita jadikan skrip kita. Atau deskripsi produk, judul produk, itu semua bisa dilakuin dong. Iya. Ngeri sih. Iya. Ngeri. Ngeri banget. Tapi di data pinter kita sendiri kan juga lagi kulik-kulik kan gimana caranya Benar. kita bisa pakai AI di dalam kan. Ah. Cuman kan kita memang kuatnya di data. Jadi Ya. menurut kita masih bisa hidup karena Mm-mm. datanya kan kita yang punya. Betul. Tinggal pakai Eksklusif. AI buat feed datanya tetap dari data dari kita karena kan data tetap harus ada ya. Betul. Jadi kita berasa ya masih bisa lah. Cuma memang dengan ada AI is game changer. Game changer. Game changer ya. Ngeri. Ngeri ya. Bahkan kalian yang udah masuk duluannya ngeri ya. Saya ngeri karena Karena terlalu cepat, terlalu cepat dan sangat cepat. banyak pekerjaan. Contohnya finance deh. Finance itu kan dulu kita kasih mutasi ke orang akuntan kita, lalu dia rekap kan. Iya. Sekarang nggak usah.
bisa upload aja mutasi bank ke AI, dia bantu kita. Suruh buat laporan keuangan. jurnal dengan apa untuk ini kita bulan ini kita laba atau rugi sih. Iya. Iya. Jadi segila itu. Dari sisi finance, itu aku pakai sih. Jadi aku cuma screenshot, masukin ke AI, tolong dong rekapin. Mana yang kamu bisa identifikasi sebagai pembelian, sebagai penjualan. Itu dia langsung rekap per kategori-kategorinya. Dan benar lagi. Dan memang nggak bisa langsung kita percaya langsung ya. Jadi awal-awal gue lihat, oh masih ada salah ini. Gue ngajarin. Kayak kalau ada atas nama ini sebagai, kamu anggap sebagai pembelian ya. Gitu. Misalnya kita transfer ke si A. Dia udah tahu, oh ini pembelian apa. Kita harus berikan dia data. Dia rekapkan kita. Kayak banyak analisa-analisa yang juga tadinya kalau gue mikir ya kayak ini kayak misalnya gini nih, gue KPR di bank berapa tahun, mendingan gue KPR atau gue ngapain gitu kan, kita kasih datanya, dia bisa kasih kita calculation yang kalau gue ngitung sendiri gue juga nggak tahu gimana cara ngitungnya. Dan lama. Iya kan? Butuh konsultan. Perlu konsultan, perlu orang yang ngerti finance, perlu orang yang tahu rumusnya, ya kan, perlu orang tahu cara depresiasinya gimana, cara hitungnya. Tapi kalau kita fit ke AI, gue rasa udah bisa keluar, oh ambil decision ini aja. Gue bilang, wah. Yang penting datanya lengkap. Ya benar. Datanya lengkap dulu. Hampir semua sih. Contohnya paling gampang, terakhir aku dapat polis asuransi. Kan polis kan tebel banget. Males gue bacain. Langsung masukin ChatGPT, tolong dong jelasin apa isi polisnya. Dia jelasin. Ya. Lu gimana cara masukinnya? Lu foto PDF soalnya. Kan ada PDF-nya. Jadi kita nggak perlu agen asuransi untuk mentranskrip. Jadi sisa kasih data PDF, tolong dong jelasin apa disclaimer dari polisi ini, dia langsung kasih kita. Hampir semua sih, apa-apa tanya AI. Kalau gitu kita dikasih otak kan, buat apa ya? Gue ngeri banget. Kalau zaman kita masih pakai otak ya, cuma zaman yang di bawah udah pakai terbiasa buat ngeprom doang. Analisa kok. Itu kan cuman tas berulang. Jadi orang-orang yang punya skill tas berulang. Tapi kan udah dibantu analisa. Terus kita mau ngapain lagi nanti? Nah, decision making-nya kita tetap. Jadi kita bisa minta dia analisa dan berikan beberapa decision making. Kita yang harus putusin tetap. Untuk saat ini ya. Kedepannya kita nggak tahu nih segila apa. Dan apa ya, menurut saya sih tergantung inputnya juga kok. Kau pernah lihat nggak ada viral itu dokter yang pakai ChatGPT untuk mendiagnosis? Oh iya benar. Menurut saya sih itu sah-sah saja. Seperti yang kata saya ya. Kalau misalnya kita sebagai seorang awam tanya, aku sakit gini, dia kan jelasin tuh. Tapi kalau dokter dengan pengetahuan dokternya, dengan bahasa-bahasa Latin dokteran dia masukin ke AI, hasilnya pasti beda kok. Pasti beda. Jadi fix, benar. Setelah podcast ini, gue mau langganan ChatGPT. Kita nggak di-endorse ya. Iya. Jadi kayak gitu sama ini sih. Gue pakai yang free aja gue. Betul. Jadi kayak kita nggak bisa lepas juga dari pengetahuan manusia sih. Makanya kita sebagai orang awam nih pakai ChatGPT, yang kita tahu kan sebatas aku sakit kepala, aku butuh obatnya apa. Kalau dokter promptingnya beda. Pakai bahasa-bahasa kedokteran dan lain-lain. Makanya seperti aku ngomong, kalau anak kecil tanya pesawat terbang pakai pilot. Kalau insinyur beda, dia pakai AI-nya. Hasilnya pasti beda. Ada penjelasan fisikanya. Anak gue yang kecil tuh kan nggak bisa buka handphone cicinya kan. Ya, dia pakai ChatGPT tanya, what is possible password buat buka? Gue baca di handphone gue ngakak gitu. Iya. Nanti dikasih probabilitas. Iya. Probabilitas. Ngeri sih memang. Terus jawabannya apa lo? Ada ya. This is the most popular password di ini. Otak manusia akan makin kecil ya. Iya sih, ngeri sih. Bahkan anak kecil udah ini udah. Tapi masalah moral juga bener sih, moral. Gue tau gue punya partner juga, dia ada yang salah transfer ke rekening PT kita, terus minta transfer balik. Terus dia tanya ke ChatGPT, what should I do? Terus gue bilang sama dia,
lu kenapa katanya kita? Gue bilang males ah, gitu gue tanya AI aja, mumpung lagi AI suruh gue kayak gini, ya udah gue pilih kayak gini. Lu kan tanya aja kita di grup, maksudnya kan yang lain lu kan bisa tukar pikiran kan, masalah ini kan masalah moral bukan masalah ini kan. Bukan masalah Orang strategi. transfer lu mau transfer balik atau enggak kayak gitu. Ya, betul. Cuma ya kayak gitu-gitu gue ngeri sih, makin ngeri. Itu mungkin downside ya teman-teman, tapi kita ambil yang luar positifnya aja sih. Ngeri memang. Ya. Ada tips terakhir? Kalau Ya. mau lebih advance lagi, setelah di atas prompt itu namanya agent AI. Nah, agent AI itu bantu kita supaya nggak prompt dari awal kok. Gitu. Nah, di Agent ChatGPT AI adalah berbayar juga. di ChatGPT Plus bisa. Jadi kita ngelatih agentnya. Jadi contoh, ya kita ngelatih sebuah username misalnya gitu loh, sebagai agent untuk melakukan sesuatu. Gitu. Contohnya, gue kemarin buat script. Ya udah, gue latih agent gue pakai prompting gue, sekali ngelatih doang. Sisanya sesuai dengan apa yang gue prompting. Contoh nih, gue mau script hook, story, over. Ya udah, dia akan ngikutin terus hook, story, over, hook, story, over, hook, story, over. Jadi kalau kau misalkan buat scripting, itu nggak perlu dari nol lagi. Itu bisa pakai agent ChatGPT namanya. Nih, yang gua ngerti apa bedanya dia sama ChatGPT? Bedanya adalah dia lebih spesifik task hanya untuk ini. Dan lu bisa pilih agent ini, coba buat ini gitu. Iya. Jadi lu udah ngelatih dia khusus buat Betul. ini. Kayak gini misalkan. Awal Dia lebih pintar lah. Berarti ini yang akan dipakai sama agensi-agensi. Dan banyak orang jual agent GPT. Ya. Misalkan ini kok. Ini kan agent GPT gua nih, Iya, ya. Lianhua namanya. Oke. Dia ngajarin gua bahasa Mandarin. Hmm. Nah, jadi gua nggak perlu banyak prompt. Gua bilang, gua mau kasih gua vocab atau kosakata lah ya, 50 buah. Nah, jadi gue nggak perlu minta dia bahasa Mandarin. Dia udah tahu, gue butuhnya bahasa Mandarin. Nih, prompting gue sangat gimana menurut kamu? Gak detail kan? Dan Lianhua ini bisa dijual. Ya. Kan orang nggak malas prompting dari awal. Ya. Gue mau belajar bahasa Mandarin, tapi gue nggak mau belajar prompting. Ya udah, gue beli aja Lianhua. Udah. Ini bisa lu jual ya? Bisa. Jualnya apa? Jual username? Jual akses ke agentnya. Iya. Makanya sekarang banyak aplikasi muncul itu dari sini kok. Otaknya ini, tapi tampilannya doang website, tapi otaknya tetap ini. Itu namanya agent GPT sekarang. Menyelesaikan masalah yang lebih spesifik. Sekarang orang masih susah cari duit sih, gue bingung. Iya. Gila, peluang banyak banget ya. Peluang banyak. Betul. Kayak, Karena ini benar-benar mendisrupt market yang ada gitu. misalnya kayak teman saya kemarin Iya. jual agent GPT untuk tax planning. Ada. Jadi dia udah mungkin ya dia udah paham tentang tax. Yap. Jadi dia sisa input pengetahuannya dia tentang tax. Lalu dia nggak usah jual kelas, dia jual agent GPT-nya aja. Buat Karena dia konsultasi. udah prompting sesuai dengan pengetahuannya Otaknya dia. dia. Jadi gue akan jual agent GPT buat teman-teman yang mau Marketplace. berjualan di marketplace. Jadi gini kok. Jadi misalnya Gue temen nih, banyak cuan menghasilkan. Sering-sering datang ya. daripada Koko harus konsultasi nih one by one, Koko Iya. prompting sebagai agent, Om Botak, jadi Koko kasih tahu pengetahuan Koko tentang bagaimana ngiklan di Shopee dengan baik. Orang sisa beli agent GPT Koko bisa konsultasi 24 jam dengan pengetahuan yang Koko punya. Jadi Koko nggak perlu hadir secara fisik, cukup Koko punya pengetahuan, lempar ke AI, maka AI yang akan menyampaikan itu ke audiensnya Koko. Enak banget kan? Itu versi light-nya. Iya. Bisa di-upselling lagi kan? Langsung. Bisa benar. Kita kerjasama deh, AI Group, promnya gue deh. Nanti jualin. Bisa banget. Bahkan gue berpikir ya, Apa? ke depan ya, Iya. warisan ke anak itu adalah agent GPT. Agent GPT. Misalnya, gue sebagai pengusaha, gue punya banyak Insight. Ilmu. Gue training sebuah AI, agent GPT, agent AI, gue training setiap hari. Pas gue sudah meninggalkan dunia ini, anak saya tetap bisa berkomunikasi seolah-olah itu saya dengan AI. Itu gila Terus banget. ada hologram Iya. mukanya. Terus kita doa. Ngeri. Ngeri banget. Itu mungkin jadi warisan. Bisa jadi warisan. 50 tahun ke depan, jangan sih 20 tahun ke depan, kayaknya udah sudah Udah kebayang sih, iya. Udah kebayang.
Bisa ngobrol sama papanya. Iya, kalau udah nggak ada, tapi insight-nya masih ada. Insight-nya masih ada. Value hidupnya Value itu masih hidupnya. bisa diambil. Bahkan kata-kata yang dia sering itu ada ke orang terapi. Jadi orang kehilangan kan, dia udah gunain terapi itu. Jadi kita kehilangan siapa gitu, terus kita bisa mengobati itu dengan cara itu, terapi itu. Wow, ya keren. Itu ngeri banget. Thank you banget udah sharing-sharing di sini ya. Gue dapat Sama-sama, banyak Ko. insight hari ini. Terima kasih. Dapat banyak ide buat cuan juga. Wah. Mudah-mudahan bisa dijalanin ya. Nanti Tapi prompting buat agent GPT itu sangat menarik. Iya, Sangat menarik ya. karena itu custom dan Agent Omotak ya Iya. nanti. Agent Omotak. Ya, thank you dari AI Growth ya Sama-sama, teman-teman. Ya sekali lagi udah nonton sampai habis ya, jangan lupa buat cek AI Growth ya. Atau yang butuh bantuan ya discuss soal ini kan, ini anak-anak muda yang penuh dengan semangat dan ide ya. Prompt engineer juga ya. Jadi bisa teman-teman kontak. Thank you banget udah Iya. gabung di sini. sama-sama kok. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan buat teman-teman dapat insight juga, komen-komen insight apa yang teman-teman dapetin. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye. Wah.